Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Nur Kumalianti. Saya akan memaparkan video pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada kelas 8 semester genap menggunakan materi pokok fungsi dan peran sumber daya alam dalam pembangunan nasional dengan menggunakan kompetensi dasar 3.4 mendeskripsikan bentuk-bentuk dan sifat dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam dari segi sosial, budaya, dan ekonomi. Dari kompetensi dasar dapat dua indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, 3.4.1 memahami bentuk-bentuk dan sifat dinamika interaksi manusia dengan sumber daya alam dari segi sosial, budaya, dan ekonomi. Yang kedua, 3.4.2 menjelaskan bentuk-bentuk dan sifat dinamika interaksi manusia dengan sumber daya alam dari segi sosial, budaya, dan ekonomi. Begitu saja pemaparan pembukaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan belajar, tidak pasal kemarin. Tapi sebelum belajar, kalian harus semangat dong dalam belajar. Kan ini belajar untuk menuntut ilmu kan dapat pahala, ya kan? Makanya harus semangat. Jadi, Jangan makan lagi, boy. Jadi, ini kan sudah pertemuan keempat. Kemarin kita belajar tentang interaksi sosial. Sekarang kita pembahasan baru nih, tapi bukan untuk IPA, tapi untuk IPS, sumber daya alam. Jadi sebelum kita belajar, Ibu mau absen kehadiran. Hari ini ada yang tidak berhadir? Tidak ada. Semuanya berhadir ya, jadi Ibu catat semuanya berhadir. Nah, hari ini kita belajar tentang sumber daya alam. Ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Sepengetahuan kalian tentang sumber daya alam itu apa? Sumber yang berasal dari dalam. Dari alam. Daya alam. Iya, itu betul. Kalau sumber daya alam yang kalian kenakan itu apa? Misalnya, kalian mengenal baju? Baju ini dari sumber daya alam. Kalian makan nggak? Makan. Kalian menghirup udara nggak? Ya, udara itu juga sumber daya alam. Ya, kembali. Nah, yang kalian ketahui selain itu apa lagi? Apa? Makan, betul. Makan itu adalah sumber daya alam yang paling umum diketahui oleh anak-anak. Nah, kalau misalnya arti sumber daya alam itu sendiri, sumber daya alam itu adalah sumber daya yang ada di alam. Semua sumber daya yang ada di alam itu adalah sumber daya alam. Tapi sumber daya alam itu ada terbagi dua. Kalian tahu nggak sumber daya alam abiotik dan biotik? Apa abiotik dan apa biotik? Abiotik ini yang sumber daya alam yang mati. Biotik sumber daya alam yang hidup. Biotik ini tumbuhan, hewan. Kalau abiotik itu matahari, udara, angin, semuanya adalah sumber daya alam yang jenisnya abiotik, yang tidak hidup, kayak tanah. Tapi kalau di dalam tanah ada cacing itu termasuk ke dalam Biotik. Nah, betul. Kita selain mengenal tentang sumber daya alam dan jenisnya, di sini kita belajar tentang tata konsep yang kita pelajari untuk sumber daya alam sosial. Kenapa sumber daya alam ini masuk ke dalam pembelajaran sosial? Karena sebagai makhluk sosial kita sangat memerlukan sumber daya alam. Sedangkan untuk menghasilkan sumber daya alam itu kalian harus bisa mengelola dan memanfaatkannya. Selain mengelola dan memanfaatkan, kalian juga harus terus memproduksi sumber daya alam supaya tidak habis. Bayangkan kalau misalnya sumber daya alam punah, kalian menghirup udara dengan nggak ada kan selain oksigen, otomatis pertumbuhan manusia itu langsung mati. Jadi ini kita belajar tentang sosial dalam ranah sumber daya alam. Di sini materi ini tentang fungsi dan peran sumber daya alam dalam pembangunan nasional. Turun ke bawah
bawah, pembangunan nasional itu ada 4 nih. Ada sosial, ada budaya, ekonomi, politik, dan lebih umumnya dikenal dengan ekonomi. Karena pada dasarnya sumber daya alam itu diperuntukkan untuk menaikkan ekonomi. Jatuh ke bawah, dalam ranah ini, keempat itu ranahnya adalah dalam pengelolaan sumber daya alam. Ke bawahnya lagi kita membahas tentang keunggulan sumber daya alamnya itu. Jalan dari fungsi dan peran sumber daya alam masuk ke pembangunan nasional yang hubungannya dengan konektivitas antar daerah. Nanti di sini ada proyek dan kegiatan yang kalian tahu tentang pabrik-pabrik yang kalian lihat, pabrik minyak, pabrik solar, batu bara. Itu kan sudah kalian pelajari di tahun sebelumnya. Nah, ini kita belajar tentang sosial SDA secara umum terhadap pembangunan nasional. Setelah selesai bagian ini, Ibu akan menggambarkan hal umum tentang fungsi dan peran sumber daya alam itu sendiri. Nah, yang pertama, hal umumnya itu sumber daya alam berfungsi untuk yang kalian sebutkan pangan, seperti makanan tadi kan. Entah itu dari tumbuhan atau dari hewan. Tumbuhan, manusia ada memakan tumbuhan, manusia juga ada memakan hewan. Terus kalau bagian fungsi kedua selain pangan, yaitu fungsinya sebagai ekonomi. Dan sudah dijelaskan bahwa sumber daya alam bisa dimanfaatkan seperti intan, emas, yang berharga itu bisa dijadikan uang. Sumber daya makanan juga bisa dijadikan uang dengan sistem penjual belian makanan dan membeli sumber daya alam itu. Kecuali kita sendiri yang menumbuhi sumber daya alamnya itu kayak kita bercocok tanam sayuran, itu kan kita punya sendiri, jadi kita tidak perlu untuk membelinya. Nah, terus yang ketiga adalah sebagai sarana transportasi. Kenapa jadi sarana transportasi? Karena sumber daya alam itu seperti bensin, solar, minyak itu berfungsi sebagai bahan bakar pesawat, bahan bakar kapal, bahan bakar motor dan mobil. Sekarang sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Lanjut ya. Terus yang keempat sebagai obat-obatan. Kalau misalnya kita bahas tentang obat-obatan, tentunya sumber daya alam yang ada itu bukan hanya untuk pangan tapi untuk penyembuhan. Metodenya diracik atau dibuat untuk menjadi sebuah obat. Yang kita sering konsumsi itu juga dari sumber daya alam. Yang terakhir itu sebagai pakaian atau sandang. Sandang itu misalnya ada kain wol atau kain apa yang dibuat menjadi pakaian, batik itu kan dibuat juga dari sumber daya alam. Kalau daerah kita kan sesirangan. Nah, jadi sesirangan juga termasuk yang hasil dari sumber daya alam. Gitu saja kalian menggambarkan sumber daya alam itu fungsinya untuk apa. Intinya kalian makan itu sumber daya alam. Kalian menggunakan transportasi sumber daya alam, kalian menggunakan pakaian itu juga sumber daya alam. Udah sampai ke fungsi dan peran sumber daya alam. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kita lanjut kepada sumber daya alam, fokus kepada ekonomi dan khasnya. Kenapa khas? Karena di sini kita cuma membahas tentang Pulau Kalimantan. Nanti minggu berikutnya kita Pulau Jawa dan sekitarnya. Kalau Kalimantan pokoknya terbagi 5 provinsi. Ada Tengah, Timur, Barat, Utara, Selatan. Nah, itu semua kita pelajari sebelum Ibu membagikan pembelajaran dengan menjawab puzzle dari Ibu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca bukunya dan mencari referensi tentang sumber daya alam di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Ibu kasih waktu 5 menit dulu ya. Nanti ya kalau ada yang tidak diketahui bisa tanya dulu sebelum Ibu suruh maju satu persatu. Nah, kalian sudah habis ya waktunya 5 menit tadi. Kalian sudah saya minta untuk mencari sumber daya alam yang khas di provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan. Nah, Ibu dulu ya yang mencontohkan untuk bagian ekonomi di Pulau Kalimantan yang khas di Kalimantan Selatan, daerah kita. Yang pertama itu ada intan. Intan ini
sangat khas di Kalimantan Selatan ya, sebagai sumber daya alam yang bisa dijual dan nilai harganya mahal. Rotan juga sangat banyak di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan. Batu bara, Kalimantan Selatan terkenal dengan sumber daya alam batu baranya. Siapa yang tidak tahu batu bara ya kan? Yang terakhir biji besi ini juga salah satu sumber daya alam yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, untuk provinsi yang lain, Ibu minta satu persatu kalian menjelaskan sumber daya alam yang terkenal di daerah-daerah. Dari ujung dulu ya. Ibu minta dipersilahkan kepada Rahmi untuk menjelaskan sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur, yaitu silakan maju. Ya, di Kalimantan Timur SDA yang bisa dimanfaatkan yang pertama kayu lapis, yang kedua gas alam cair, yang ketiga minyak bumi, yang keempat kristal dan timah. Nah, ya untuk yang ini salah ya, karena ibu membuatnya itu lebihan. Kira-kira sudah bisa mengerti dari gambaran ini? Bisa, Bu. Ya, terima kasih kepada Rahmi. Silahkan duduk. Nah, ibu kembali menjelaskannya, di Kalimantan Timur itu terkenal dengan penghasil kayunya. Jadi di sana banyak memproduksi kayu, timah, kristal, dan lain-lain. Untuk yang berikutnya, daerah Kalimantan Utara dipersilahkan kepada Ananda Maulida. Ibu persilahkan. Kalimantan Utara, SDA yang dapat dimanfaatkan ada minyak bumi, gas alam, tambang, dan lautan. Terima kasih. Iya, terima kasih Maulida. Kembali ke tempat duduk. Nah, tadi tebakannya benar. Di sini ada minyak bumi, gas bumi, ada tambang dan lautan yang terkenal di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara salah satu provinsi yang dengan luas lautan yang besar di Indonesia. Selanjutnya untuk Kalimantan Tengah dipersilahkan kepada Ananda Maria. Ibu persilahkan ya, di Kalimantan Tengah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Kalimantan Tengah, tentang sumber daya alamnya, yaitu ada minyak kelapa, ada minyak bumi juga, terus ada intan, ada pohon getah atau pohon karet, dan terakhir ada rotan. Terima kasih kepada Ananda Maria. Terima kasih. Nah, betul ya, ini intan, ini rotan, ini karet, ini kelapa, minyak kelapa. Di sini ada minyak, di sini ada kelapa, jadi minyak kelapa. Nah, Kalimantan Tengah terkenal dengan minyak buminya yang besar jumlah produksinya setiap tahunnya. Untuk Kalimantan Barat dipersilakan kepada Ananda Laras, anak buat ibu yang terakhir, untuk menjelaskan sumber daya alam Kalimantan Barat. Jadi, sumber daya alam yang ada di Kalimantan Barat, yang pertama adalah pohon karet atau getah, yang kedua ada rotan, yang ketiga ada intan, yang keempat ada boksit, dan yang kelima ada minyak tanah. Terima kasih, betul semua ya ini ya. Terima kasih Laras yang terakhir, anak ibu, untuk menjawab soal-soal dari ibu dari gambar ini. Sebenarnya ini tidak rumit, kalian cuma melihat dan mengingatnya kalau di daerah Pulau Kalimantan itu termasuk sumber daya alam yang banyak di Indonesia, penghasil sumber daya alam yang banyak di Indonesia, dan kaya akan sumber daya alamnya. Khasnya udah, ekonomi tentang daerah di Pulau Kalimantannya sudah. Sekarang kita game sambil menempel-nempel tentang sumber daya alam yang kaitannya dengan proses ekonomi. Langsung kita bantu ibu.
sekarang kita ada games nih. Ada satu dari kalian yang tidak menjawab. Ini ada Ibu Setel Musik, Ibu Stop itu yang menjawab ya. Bisa dioper-oper. Masih. Aduh, maju banget. Maulida yang pertama ya. Sini Ibu contohkan dulu. Ibu contohkan ya. Ini pertanyaannya adalah proses terjadinya ekonomi tapi dari sumber daya alam gitu. Ini ada gambar, kalian bisa lihat gambar. Ini gambarnya adalah orang yang lagi naruh tanah ke dalam apa sih namanya ini? Karung. Nah, ini adalah pupuk. Jadi siapa pelakunya? Orang ini adalah yang punya pupuk, produsen pupuk. Apa yang beliau kerjakan? Mengemasi pupuk yang hendak dijual. Lalu apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Yaitu menjual pupuk kepada konsumen. Selain itu untuk mendapatkan penghasilan dana dari orang yang membeli pupuk kepada dia. Nah, untuk selanjutnya ada gambar-gambar nih. Kalian harus menjawab ya. Karena tadi Maulida yang kena, Maulida silahkan. Karena ini terserah Ibu ya, acak ya. Kamu bisa pilih jawabannya yang mana di sini, tapi Ibu mau kamu ngejawab yang ini. Silahkan dibaca dulu, dipahami yang mana. Dapat. Ini Ibu bantu menempel. Ya. Silahkan Ibu, terima kasih. Selamat duduk lagi, kembali duduk lagi. Nah ini ya, kembali lagi ya lagunya ya. Maulida tidak ikut lagi, jadi yang bertiga. Siap-siap. Yang di ujung santai. Silakan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan ini. Karena ini acak, Ibu mau yang paling terakhir. Cari jawaban yang mana? Biru-biru. Apakah ada yang cocok dengan biru? Yakin? Nih buat tuh ya. Nih. Mandiri sendiri ya. Iya, aktivitas tujuan mereka melakukan aktivitas. Terima kasih, kembali duduk. Ini kan ini tinggal satu jawabannya, tentu kalian nggak bisa milih lagi jawaban terakhir ya. Yang kita kan belum tahu itu benar atau salah jawaban itu. Jadi tinggal kalian berdua lagi ya, oper-operan. Nah. Ya. Oh. Silahkan. Tinggal tempel. Jawabannya tinggal itu saja. Setelah ini nanti ada tugas latihan ya sama kerja kelompok. Jadi pekerjaan rumah. Minggu depan kita belajar pasal bagaimana kita merawat sumber daya alam. Ya, sudah selesai. Ibu akan menjelaskan apa jawaban kalian semuanya betul atau ada yang salah. Di sini ada jawaban dari Rahmi yang dapat jawaban terakhir.
Betul, ini siswa-siswa dan guru koperasi sedang melakukan kegiatan ekonomi dari sumber daya alam. Apa yang dikerjakan mereka? Jual beli makanan di koperasi sekolah. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas ini? Untuk menghasilkan uang dan menghilangkan rasa lapar yang siswa-siswa tadi. Terus yang ketiga itu warga dan pegawai pemerintah. Di sini terlihat dari pos, ada di sini dari BGS, Indomaret, Pos Indonesia, alias di sini warga itu sekarang bisa bayar pajak pemerintah di kantor pos, warga dan pegawai pemerintah. Apa yang mereka kerjakan untuk memenuhi dana pemerintah yang ditujukan untuk mengembangkan dan menunjang kebutuhan infrastruktur negara. Jadi kalian harus tahu bahwa dana pajak itu untuk pemerintah membetulkan infrastruktur negara untuk kita sendiri. Terus apa tujuan mereka melakukan aktivitas di sini? Penarikan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah di kantor pos. Jadi untuk menghasilkan uang dari pajak itu sendiri. Yang terakhir jawaban dari saudari Laras. Ini betul, distributor barang dan barang impor, pokoknya dari distribusi produk impor dari luar negeri yang dikerjakannya. Yang terakhir, apa tujuan yang mereka melakukan aktivitas? Yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tercukupi. Ini siapa pelakunya? Karena di sini nggak ada satupun pelakunya, cuma ada benda. Kita bisa menebak kalau ini apa. Ini distributor yang datang dari pesawat, barang-barang impor ini. Jadi kita bisa melihat pelakunya siapa, yaitu masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya yang tidak ada di negara kita. Jadi mencarinya ke luar negeri dengan barang-barang impor tersebut. Nah, kita sudah selesai membahas soal-soal dan pembelajaran kita. Sebelum Ibu menutup, adakah yang ingin bertanya masalah materi hari ini? Bertanya, Bu. Silakan kepada Rahmi. Pertanyaan saya, mengapa kita harus mempelajari sumber daya alam? Pertanyaannya sangat bagus. Di awal Ibu sudah buka ya, sumber daya alam itu banyak. Apa yang kita kenakan, apa yang kita makan, apa yang kita gunakan untuk ke lokasi sesuatu, itu adalah hasil dari sumber daya alam. Kenapa kita harus belajar sumber daya alam? Agar kita tuh nggak buta tuli, tidak tahu peran dan fungsi sumber daya alam itu sendiri, rugi sendiri. Kita tidak tahu bahwa ini dari alam. Kita tidak tahu bahwa apa yang kita makan itu semua dari alam. Kita tidak tahu apa yang kita hirup, sinar matahari yang kita dapat itu dari sumber daya alam. Gitu, Rahmi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Iya, hari ini Ibu menutup pemahaman peserta didik dengan sumber daya alam ini dengan kesimpulan sedikit. Sumber daya alam kita harus tahu ya, di setiap daerah ada menghasilkan sumber daya alam yang nantinya akan jadi ekonomi negara, ekonomi kita juga, dan masyarakat luas. Itu saja yang mau Ibu sampaikan. Minggu depan kita akan bahas tentang ini lagi, cuman bagaimana cara kita merawat dan memanfaatkannya. Selain itu, Ibu ingin menutup dengan kita semua membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Nah, Ibu tutup dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini akan Ibu kirim ke grup chat WA untuk tugas PR kelompoknya dari pembelajaran hari ini. Dan setelah ini ada pembelajaran yang berikutnya. Selamat istirahat. Yeay. Bye.